Bertemu lagi dengan Bu Dinda di semester kedua ini di pembelajaran IPA. Di video kali ini, Bu Dinda akan mengajak teman-teman untuk mengetahui energi panas dan jenis-jenis perpindahannya. Teman-teman sudah siap kan untuk mempelajarinya hari ini? Yuk kita mulai! Teman-teman, panas memiliki 3 jenis perpindahannya, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Pengertian panas. Panas atau yang biasa disebut kalor adalah energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Benda yaitu benda cair, benda padat, dan gas. Energi panas akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Panas mempengaruhi suhu zat, yaitu suatu zat menyerap panas atau kalor, maka suhu akan naik. Jika suatu zat melepas panas atau kalor, maka suhu akan turun. Jenis penghantar panas. Benda yang mudah dan cepat menghantarkan panas disebut dengan konduktor. Pada umumnya, konduktor adalah berupa logam, seperti besi, aluminium, dan tembaga. Sedangkan benda yang sulit menghantarkan panas disebut dengan isolator. Beberapa contoh isolator antara lain kayu, plastik, busa, dan karet. Konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Jadi, perpindahan panas secara konduksi hanya energi panas yang berpindah. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada zat padat. Perpindahan panas secara konduksi juga bisa disebut perpindahan panas melalui hantaran. Contoh peristiwa konduksi adalah saat kita memanaskan batang logam atau saat kita membakar sate menggunakan tusuk logam. Walaupun hanya ujung logam yang dipanaskan, panas akan merambat hingga ujung logam yang tidak terbakar atau dipanaskan. Hal tersebut menunjukkan panas berpindah dengan perantara besi atau logam. Contoh lain peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu setrika listrik. Setrika listrik akan memindahkan panas dari sumber panas yang berasal dari energi listrik ke pakaian. Panas berpindah melalui bagian logam yang merupakan konduktor. Yang selanjutnya, menyeduh kopi. Air panas yang berasal dari mesin dispenser akan mengalirkan panas ke gelas dan sendok logam. Gelas dan sendok logam yang semula bersuhu rendah, setelah terkena air panas, gelas dan sendok tersebut ikut naik suhunya. Konveksi. Perpindahan panas secara konveksi merupakan perpindahan panas disertai perpindahan zat perantara. Zat perantara ikut berpindah. Pada perpindahan panas secara konveksi, tidak hanya energi panas yang berpindah, namun disertai dengan perpindahan partikel zat perantara. Perpindahan secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Perpindahan panas secara konveksi juga disebut sebagai perpindahan panas secara aliran. Perpindahan panas secara konveksi dapat kita lihat pada saat kita memasak air. Air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah atau dasar teko air. Kemudian, air yang panas tersebut akan naik, sedangkan air di atas yang masih dingin akan turun. Ini bisa disebut dengan mendidih. Begitu seterusnya peristiwa konveksi terjadi selama proses memasak air. Selain merebus air, peristiwa perpindahan panas secara konveksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari antara lain terjadinya angin darat dan angin laut yang biasa digunakan nelayan untuk mencari ikan dan kembali ke darat. Lalu, gerakan balon udara. Radiasi. Perpindahan panas secara radiasi adalah perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara.
Contoh perpindahan panas secara radiasi adalah panas matahari yang bisa sampai ke bumi sehingga kita bisa merasakan panasnya dari sinar matahari meskipun jarak matahari dan bumi sangat jauh. Perpindahan panas secara radiasi juga bisa disebut perpindahan panas secara pancaran. Contoh lain perpindahan panas secara radiasi adalah baju basah yang kita jemur di bawah terik matahari akan kering dalam beberapa jam saja. Contoh selanjutnya yaitu jika kita berada di dekat api unggun, badan kita akan terasa hangat. Panas api unggun tersebut berpindah secara radiasi. Contoh lainnya yaitu menetaskan telur unggas dengan menggunakan lampu pijar. Alhamdulillahirobbilalamin teman-teman, pembahasan kita tentang energi panas atau kalor sudah selesai. Semoga pembahasan Bu Dinda dapat dipahami oleh teman-teman ya. Sampai bertemu lagi di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.